Shalom saudariku, hari ini mari kita melihat satu ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini sudah sering kali kita baca, bahkan sering kali satu perikop dari ayat yang 13 hingga ayat yang ke-16 menjadi renungan bagi setiap kita. Tapi hari ini, di awal tahun ini, saya mau mengajak setiap kita untuk mengingat kembali kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudariku, terang adalah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Terang di dalam hari-hari kita, ada lampu, ada matahari, dan banyak benda-benda penerang lainnya. Nah, bayangkan jika benda-benda penerang itu tidak ada. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kalau rumah kita terkena pemadaman listrik, itu sudah bikin kita menjadi nggak nyaman, bukan? Ketika seseorang berada di dalam kegelapan, kemudian tiba-tiba terang itu muncul, sesungguhnya terang itu manis dan disambut kehadirannya. Terang itu memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Sekali lagi saya katakan. Nah, hari ini kita lihat lagi kehendak Tuhan di dalam ayat yang ke-16 ini. Tuhan Yesus mengingatkan agar sinar kehidupan kita menerangi orang lain. Itu artinya kita melakukan perbuatan baik setiap saat sehingga orang lain bisa melihat teladan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Saudariku, yang saya ingin tekankan adalah ketika kita bisa berbuat baik setiap saat dalam aspek kehidupan kita, orang lain yang melihatnya tanpa perlu diatur-atur atau tanpa perlu dibuat-buat, pasti dengan sendirinya menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu baik adanya dan layak dijadikan teladan. Hal ini berbeda arti jika kita berbuat baik supaya dilihat orang, lalu dengan harapan kita jadi membanggakan diri kita. Oh, lihat saya ini loh. Kamu harus ikuti seperti saya, supaya hidupmu berdampak. Tidak seperti demikian, saudariku. Jika terjadi seperti itu, yang ada orang lain ketika melihat perbuatan kita, menganggap diri kita ini palsu, menganggap diri kita ini bohong. Nah, bukan itu tujuan kita menjadi terang, kan? Menjadi terang adalah menjadikan diri kita sebagai pengaruh yang baik bagi orang lain. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi ditekankan bahwa menjadi terang melalui perbuatan atau tindakan yang kita lakukan. Ini berarti bukan hanya di mulut saja, bukan berkata-kata saja, oh kamu harus ikuti seperti saya dan sebagainya macam. Tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita terus berusaha melakukan yang terbaik sehingga terang itu dapat menyinari yang lain. Saudariku, kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mendapatkan terang sejati melalui teladan dan kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita jangan berhenti sampai diri kita saja. Kita jangan memendam terang itu di dalam diri kita saja. Tetapi kita terus berusaha agar terang itu semakin meluas dan kegelapan yang ada di sekelilingnya pun bisa sirna. Sebagai wanita, tentu kita rindu bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan saya yakin setiap kita memiliki cara kehidupannya masing-masing. Tetapi dalam setiap cara kehidupan kita yang berbeda-beda setiap orangnya itu, ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama, yaitu ketika kita akan melakukan sesuatu, ambillah waktu dan bertanyalah pada diri, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini bisa memuliakan nama Tuhan? Dan bisakah dalam setiap apapun yang kita lakukan ini menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain? Bagaimana cara kita mendapat jawabannya? Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mintalah hikmat Tuhan agar apapun yang kita lakukan sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, terlebih membawa pengaruh bagi orang lain di sekitar kita. Karena ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah pasti
Diri kita bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain, karena kita membawa terang Tuhan itu dalam diri kita, dan kita menyebarkan terang itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di awal tahun ini kami diingatkan kembali bahwa kehendak Tuhan dalam diri setiap kami adalah menjadi terang dan bersinar bagi orang lain. Sebagai wanita, kami ingin terus menjadi pengaruh yang baik bagi sekeliling kami, dan kami bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat tahun baru 2022 bagi setiap kita. Mari di tahun yang baru ini kita buka lembaran baru, kita menilik diri kita masing-masing dan minta hikmat Tuhan agar setiap kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Dia dan menjadi wanita-wanita yang membawa pengaruh baik dan menjadi terang bagi sesama. Amin.